Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran horor digital. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Yang pertama kita bahas mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakangnya itu dikarenakan adanya peristiwa Pearl Harbor di Hawaii. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Terjadinya peristiwa besar yakni Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi pada intinya, pada peristiwa Pearl Harbor ini, Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii secara besar-besaran dan secara mendadak juga. Sehingga pada peristiwa tersebut Amerika Serikat atau sekutu kalah oleh Jepang. Sehingga di bulan Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah menduduki daerah Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, dan juga Kalimantan Timur. Nah, maka dari itu, bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Nah, bahkan beberapa minggu kemudian Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa. Tepatnya itu di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret tahun 1942. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret tahun 1942, kota Batavia telah jatuh ke tangan Jepang. Hingga akhirnya tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, yakni di daerah Subang, Jawa Barat. Nah, upacara ini sering kita kenal sebagai perjanjian Kalijati. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan atau pendudukan Jepang. Nah, dari sinilah penderitaan bangsa Indonesia memulai babak baru, dan dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menjadi mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam saja, akan tetapi manusianya juga. Dan Jepang juga melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga masyarakat Indonesia dikuras oleh Jepang untuk memenuhi semua kebutuhan perangnya melawan sekutu. Kemudian sekarang kita bahas mengenai respon bangsa Indonesia atas kedatangan Jepang. Masa awal kedatangan bangsa Jepang, di mana-mana mulai terdengar ucapan banzai, banzai atau dalam bahasa Indonesianya selamat datang, selamat datang. Nah, setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Kimigayo, yakni lagu kebangsaan Jepang, maka juga akan terdengar lagu Indonesia Raya. Nah, bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, melalui siaran radio, dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Jadi intinya ketika Jepang datang ke Indonesia, bangsa Jepang itu sangat baik diterima sekali oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia itu sangat baik sekali. Nah, dan ternyata juga selain itu, tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajah bangsa Barat atau dari Belanda. Selain itu, katanya juga Jepang akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua dan Indonesia adalah saudara muda bagi Jepang. Bahkan, untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Nah, gerakan ini adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpatik masyarakat Indonesia. Gerakan 3A berisikan tentang Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, Nippon adalah sebutan lain dari negara Jepang. Dengan segala bentuk propaganda manisnya tersebut, tidak heran jika kedatangan Jepang di masa-masa awal disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang mendatangkan harapan bahwa Jepang benar-benar akan membebaskan Indonesia dari penjajah. Nah, saudara tua ini diterima baik oleh rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sifat pendudukan Jepang memperlihatkan bentuk aslinya. Sifat baik yang diperlihatkan di masa awal
pelan-pelan bergeser menjadi praktek penjajahan yang sangat kejam dan mendatangkan penyiksaan bagi rakyat Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Maka dari itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia, bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau TOMI Sudan untuk daerah Sumatera, pusatnya itu ada di Bukit Tinggi. Kemudian pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau ASAMU Sudan untuk daerah Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya yaitu di daerah Makassar. Adapun susunan pemerintahan militer di Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gunserekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shichikan atau Panglima Tertinggi sebagai pemimpin utama. Nah, kemudian yang kedua, itu ada Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Dan yang terakhir yaitu Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Nah, ada pembagian wilayah yakni ada 4. Yang pertama, Jawa Barat, pusatnya itu di Bandung. Kemudian Jawa Tengah, pusatnya di Semarang. Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau Kochi, yakni di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai atau polisi militer dan menetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal masa-masa awal kedatangan Jepang, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio-radio Tokyo. Kemudian sekarang kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama kita bahas mengenai di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini adanya kebijakan Romusa. Nah, pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Akan tetapi, pada awalnya, pembentukan Romusa ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang semakin meningkat. Nah, pengerahan Romusa ini menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Rakyat dipaksa membangun semua sarana dan prasarana yang ada di Indonesia untuk kebutuhan perang, serta rakyat Indonesia juga dipaksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, kemudian ke Myanmar, Thailand, dan juga Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Kebijakan sosial yang kedua yakni Jufun Yanfu. Nah, selain Romusa, Jepang juga membentuk Jufun Yanfu. Jufun Yanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia, seperti dari Indonesia, Cina, dan juga dari Korea. Nah, perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Nah, sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jufun Yanfu. Kemudian kebijakan di bidang sosial yang ketiga yakni adanya Tonarigumi. Jepang mengenalkan sistem pemerintahan terkecil yang disebut dengan Tonarigumi. Tonarigumi berarti kerukunan tetangga atau yang kita kenal sekarang dengan istilah rukun tetangga atau RT. Hanya saja, jika RT yang kita kenal sekarang dibentuk dengan berbasis kesadaran dan gotong royong, berbeda dengan Tonarigumi, yakni dibentuk dengan tujuan mengetatkan pengendalian militer Jepang terhadap pendudukan pribumi. Nah, dengan begitu, Jepang mendapatkan kontrol penuh terhadap masyarakat Indonesia. Mereka dapat dengan mudah mengetahui jika ada yang membelot atau melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Nah, jadi tidak semuanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang itu negatif ya, melainkan ada sisi negatifnya juga, contohnya itu adanya Tonarigumi.
Nah, tonarigumi itu sampai sekarang masih dimanfaatkan atau masih digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya itu tonarigumi atau sistem RT/RW. Kebijakan yang kedua yaitu dalam bidang kebudayaan. Nah, pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Akan tetapi, langsung mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia ini sudah memiliki agama yang mana mungkin setuju dengan memberikan hormat dan membungkuk kepada dewa matahari. Hormat terhadap matahari ini disebut dengan upacara sekirei. Nah, selain itu juga, para seniman dan media pers tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Nah, lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Intinya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sangat diatur sekali oleh pemerintahan Jepang. Kemudian kebijakan dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas saja atau kalangan bangsawan yang dapat mengakses pendidikan. Akan tetapi, pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, sehingga pendidikan di Indonesia sangatlah merosot. Hal ini dibuktikan dari jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Nah, sekolah lanjut menurun dari 850 menjadi 20 buah. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Akibatnya, keputusan pemerintahan Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh organisasi Putera. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, akan tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang mempelopori program pemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat doktrinasi Kejepangan. Kemudian sekarang kita bahas dalam bidang ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang yakni untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yang merupakan wilayah yang termasuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Nah, berikut kebijakan yang lainnya. Yang pertama, rakyat disuruh untuk membuka lahan baru yang ditanami tanaman pangan. Selain itu juga, Jepang melakukan pengurangan terhadap perkebunan yang tidak berguna untuk perang seperti kopi, teh, dan tembakau. Kemudian, ketika produksi gula melimpah, banyak pabrik gula yang dirubah menjadi pabrik senjata. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 322 Tahun 1942, Gun Saikan langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh, serta petani harus menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, dan harta miliknya yang lain kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Selain itu, hasil kekayaan alam di Indonesia yang berupa hasil tambang, perkebunan, dan yang lain sebagainya diangkut ke Jepang untuk persiapan Perang Asia Pasifik. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai organisasi-organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang.
terbagi menjadi 3 kelompok, ada sosial kemasyarakatan, semi militer, dan militer. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi yang pertama yaitu Gerakan 3A. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Gerakan 3A punya 3 semboyan, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 April tahun 1942, tepatnya dengan Hari Nasional Jepang yakni kelahiran Kaisar Hirohito. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda yakni Hikoshi Shimizu. Nah, Hikoshi Shimizu ini menunjuk tokoh pergerakan nasional yakni Mr. Samsudin sebagai ketua dari organisasi Gerakan 3A. Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah yang sangat besar. Nah, pendidikan ini berupa kursus silat, yakni kursus silatnya itu setengah bulan bagi remaja berusia 14 sampai 18 tahun. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut, yakni berolahraga, kemudian masak di dapur, kemudian mengurus kebun, serta mereka dilatih sumo, jiu-jitsu, dan olahraga-olahraga Jepang yang lainnya, serta mereka dilatih bahasa Jepang. Ternyata gerakan 3A ini tidak bertahan lama, dikarenakan rakyat kurang bersimpati terhadap organisasi tersebut. Nah, organisasi ini lebih menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Serta gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Sehingga pada akhir tahun 1942, gerakan 3A ini dibubarkan. Kemudian organisasi yang kedua yaitu organisasi Pukera. Sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau yang sering kita kenal sebagai Pukera. Nah, organisasi ini dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki sebagai 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 April tahun 1943 dengan tujuan untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, organisasi ini bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Pukera juga bertugas memperbaiki bidang sosial dan ekonomi. Organisasi Pukera ini tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Dan pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Jepang menyadari organisasi ini lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibandingkan kepentingan Jepang sendiri. Sehingga pada tahun 1944, Jepang membubarkan organisasi Pukera. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu Fujinkai. Fujinkai pada awalnya bagian wanita dari Pukera. Setelah Pukera dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanitanya itu dibuat organisasi sendiri pada Agustus tahun 1943 yang bernama Fujinkai. Selain beranggotakan ibu-ibu, Fujinkai juga punya bagian pemudi yang bernama Joshi Seimenkai. Anggotanya para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta anggota dari Fujinkai ini dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Serta mereka juga melakukan kerja bakti yakni wajib kerja tanpa upah. Para wanita dikerahkan bercocok tanam sebab para pria yang tadinya menggarap ladang dikerahkan untuk urusan militer. Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. Nah, ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberikan latihan militer sederhana. Bahkan pada bulan April tahun 1944, organisasi ini membentuk barisan wanita istimewa yang disebut sebagai Barisan Sri Kandi. Organisasi sosial kemasyarakatan yang selanjutnya yaitu organisasi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda,
mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September tahun 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Maka, MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. Organisasi ini menjadi tempat bersilaturahmi dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat manusia. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, dan yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas tersebut, MIAI membuat program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Nah, secara khusus, program-program tersebut diantaranya yang pertama, pembangunan Masjid Agung di Jakarta, kemudian mendirikan universitas, dan yang terakhir membentuk Baitul Mal. Ternyata, dari ketiga program tersebut, hanya mendapatkan restu dari Jepang yakni program yang ketiga, yakni membentuk Baitul Mal. Sehingga adanya ketidakcocokan antara pemerintahan Jepang dengan organisasi MIAI. Pada bulan Mei tahun 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Seki Nurjana. Akan tetapi, pada bulan November tahun 1943, MIAI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi, yakni Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Harapan dari organisasi tersebut agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Kemudian, organisasi yang kelima yaitu Jawa Hokokai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini yang menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Komaikichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, yakni Himpunan Kebaktian Jawa. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah Jepang demi kemenangan perang melawan sekutu. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal. Yang pertama, mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan, dan memperkokoh pembelaan tanah air. Nah, Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya, Koiku Hokokai, yakni kebaktian para pendidik guru-guru, dan Isi Hokokai, yakni wadah kebaktian para dokter. Nah, Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa seperti Fujinkai, organisasi wanita, dan Keimin Bunka. Setelah kita bahas mengenai organisasi sosial kemasyarakatan, sekarang kita bahas mengenai organisasi semi militer. Organisasi yang pertama yaitu Seirengan. Seirengan adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, bagi Jepang sendiri, dengan dibentuknya organisasi Seirengan untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya pengarahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seirengan. Dalam hal ini, organisasi ini difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seirengan antara lain seperti Sukarni dan Latif Hendra-Ningrat. Organisasi yang kedua yakni Kaibodan. Organisasi ini merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun.
ketentuan utama untuk dapat masuk Keibogan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keibogan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Pembentukan Keibogan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu, anggota Keibogan juga dilatih kemiliteran. Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan Keibogan, maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di Sekolah Kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama 1 bulan, mereka dibina secara khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Organisasi semi militer yang ketiga yaitu Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944, diadakan rapat Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusannya adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat tersebut, maka pada tanggal 1 November tahun 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Organisasi semi militer Barisan Pelopor ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Insinyur Soekarno. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti senapan, kayu, dan bambu runcing. Di samping itu mereka juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Nah, keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Nah, Barisan Pelopor ini dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa ini berjumlah 100 orang, diantaranya seperti Agenya Supeno dan D.N. Aidir. Nah, ketua Barisan Pelopor ini diketuai oleh Sudiro. Barisan Pelopor Istimewa ini berada di bawah kepemimpinan para nasionalis. Oleh karena itu, organisasi Barisan Pelopor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar. Setelah kita bahas mengenai organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi semi militer, sekarang kita bahas mengenai organisasi militer. Organisasi yang pertama yaitu Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun dari angkatan laut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho: berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho ini membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain seperti membangun kubu-kubu pertahanan dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contohnya, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, di Irak, dan bahkan sampai ke luar negeri. Organisasi militer yang kedua yaitu organisasi PK. Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai untuk melawan sekutu, sehingga Jepang masih berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Maka dari itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut dengan Pasukan Pembela Tanah Air atau yang disingkat dengan PK. PK adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Organisasi ini didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Berdirinya organisasi ini ternyata mendapatkan sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seigengan mendaftarkan diri menjadi anggota PK. PK sangatlah berbeda dengan Heiho. PK yang dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, PK bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota organisasi PK ini sebanyak 57.000.
Orang-orang PKI inilah yang akan banyak berperan di bidang ketengkaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam organisasi tersebut antara lain seperti Agenya Supriyadi dan Sudirman. Setelah kita membahas mengenai organisasi-organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang, menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya memerintah dengan otoriter. Semua organisasi yang dibentuk Jepang diarahkan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, program pendidikan bersifat militer. Setelah kita bahas mengenai organisasi-organisasi pada masa pendudukan Jepang, sekarang kita bahas mengenai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ada banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Di sini saya hanya menjelaskan dua perlawanan saja. Yang pertama perlawanan di Aceh, dan yang kedua perlawanan di Singaparna atau di Tasikmalaya. Perlawanan yang pertama yakni perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Romusa itu merupakan kerja paksa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Akibatnya, pada tanggal 10 November tahun 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di daerah Aceh, yakni di daerah Chotpling. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru ngaji di daerah tersebut. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan daerah tersebut, dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Loksimawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut daerah Chotpling tersebut dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Kemudian perlawanan yang kedua yaitu perlawanan di Singaparna atau di Tasikmalaya. Singaparna menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Sekirei. Upacara Sekirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Kalau perlawanan di Aceh tadi dilatar belakangi karena adanya Romusa, tapi kalau perlawanan di Singaparna dilatar belakangi karena adanya upacara Sekirei. Rakyat Singaparna juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari tahun 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan ini dipimpin oleh Ki Haji Jayana Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Ki Haji Jayana Mustafa tersebut pada tanggal 25 Februari tahun 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober tahun 1944, Ki Haji Jayana Mustafa ini harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati.